Ya, langsung Ibu Guru absen aja ya untuk pertemuan hari ini. Najwa Malika. Hadir, Kak. Naswa Gadia. Hadir, Bu. Prasetyo Bayu. Hadir, Bu. Untuk hari ini yaitu materinya perbandingan trigonometri. Di sini Ibu menjelaskannya hanya poin-poinnya saja. Untuk hari ini yaitu sudut dan radian, kemudian konsep dasar sudut, dan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ya, untuk yang ukuran sudut, dia itu ada dua, yaitu derajat dan radian. Kita perlu ingat bahwa 360 derajat sama dengan 2pi, atau pi sama dengan 180 derajat, di mana 1 derajat ini sama dengan pi per 180 radian. Nah, di sini ada 3 contoh soal, yaitu untuk contoh soal yang pertama, kita mencari berapa derajat dan berapa radian jika diketahui 1/4 putaran. Untuk mencarinya hanya tinggal dikali 360 derajat. Sehingga 360 derajat dikali 1/4 menghasilkan 90 derajat. Untuk 1/4 putaran berarti 90 derajat. Untuk mencari radian, yang hasil derajatnya ini dikali pi per 180 radian. Sehingga mendapatkan 1/2 pi radian. Ketika ditulis, pi radiannya ini jangan lupa ya. Sama caranya jika diketahuinya itu hanya 1/2 pi radian. Berapakah derajatnya? Untuk mencari derajatnya, maka 1/2 pi radian dibagi dengan pi per 180 radian. Gitu. Jadi, hanya pindah posisi aja. Yang tadinya dikali menjadi dibagi. Paham yang di sini? Di sini ada soal, siapa yang mau coba 150 derajat, berapa radian, dan berapa putaran? Ada yang mau coba? Saya, Kak. Siapa? Muhammad Azani, Kak. Muhammad Azani. 150 derajat, 5/6 pi radian. 5/6 pi radian. Untuk putaran? Sudah. 5/12 putaran, Kak. Ya, 5/12 putaran. Ya, betul. Coba kenapa bisa 5/6 pi radian? Caranya gimana? 150 dikali pi per 180 radian. Ya, 150 dikali pi per 180 radian. Ya, betul. Untuk mendapatkan putaran? 150 derajat per 360 derajat. Ya, betul. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk ukuran sudut? Tidak ada, Kak. Nggak ada. Jelas, Kak. Kita lanjut untuk konsep dasar sudut. Untuk konsep dasar sudut, kita bisa lihat bahwa sudut bertanda positif itu, sisi akhirnya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ke arah kiri. Tapi kalau dia sudutnya bertanda negatif, sisi akhirnya ini searah jarum jam. Nah, di sini kita akan menggambarkan sudut-sudut berikut dan tentukan posisi setiap sudut koordinat kartesius, yaitu 60 derajat, negatif 45 derajat, dan 120 derajat. Untuk 60 derajat, nah 60 derajat ini kan positif, maka dia berlawanan arah jarum jam, maka dia ke arah kiri. Nah, di sini dia di kuadran 1. Kemudian, untuk yang negatif 45 derajat ini berlawanan, searah dengan jarum jam. Sehingga dia ada di kuadran 4, mulainya di kuadran 4. Untuk yang 120 derajat sama, dia positif, letaknya ada di kuadran 2, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Tidak, Kak. Untuk perbandingan trigonometri dalam segitiga siku. Nah, untuk perbandingan trigonometri, teman-teman bisa lihat di sini, X ini merupakan sisi samping, Y ini sisi depan. Tapi anak-anak lihat juga di sini sudutnya. Sudutnya ini, sisi depannya ini menghadap si sudut. Jadi kalau misalkan dia sudutnya di sini, maka sisi depannya si X. Tapi kalau sudutnya letaknya di sini, maka sisi depannya si Y, yaitu sisi yang menghadap si sudut. Samping itu sisi yang berada di samping sudut. Nah, di sini untuk menentukan R kuadrat atau sisi miring, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk menentukan sisi depan, maka Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi pindah ruas saja. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk sekan dan kosekan, dia rumusnya kebalik ya di sini. Harusnya koseknya di sini, sekannya di sini, ya.
Di sini untuk contoh yang satu, diberikan segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya di B. Jika panjang sisi AB 9 satuan, BC 12 satuan, tentukan sin A, cos C, tangen A, dan cos A. Nah, untuk segitiga siku-siku berkaitan dengan Pitagoras. Di sini yang belum adalah sisi miring. Di sini kita cari sisi miringnya, diketahui bahwa sisi miringnya adalah 15. Untuk sin A, anak-anak lihat di sini, si A rumusnya adalah depan per miring. Depannya berarti sisi depannya menghadap sudut. Berarti si BC. Sehingga 12 per 15 atau 4 per 5. Ada yang mau coba cos C? Saya, Kak. Siapa namanya? Azdan nih, Kak. Oh, azan lagi. Berapa azan nih? 4 per 3 bukan, Kak? 4 per 3. Benar 4 per 3? Cos C rumusnya apa? Sisi Iya, Kak. samping per miring. Sampingnya yang mana? 12. 12. Miringnya? 9, Kak. Miringnya? 15, Kak. Nah, 15. 15. Berarti 12 per 5? 12 per 15. Ya, 12 per 15. 4 per 5, Kak. Atau 4 per 5. Ada yang mau coba tangen A? 12 per 9. 12 per 9. Siapa itu yang jawab tadi? Dani, Kak. Siapa? Dani. Dani, Ahmad Dani ya? Ya. Tangen A. Depan per samping. Depannya yang mana? Depannya 12. 12. Sampingnya? 9. Ya, betul. 4 per 3. Ada yang ingin coba cos A? Azani, Kak. 9 per 15. Berapa? 9 per 15. 9 per 15. Siapa namanya? Nabila. Nabila. 9 per 15. Ya, betul. Atau 3 per 5. Di sini bisa dipahami? Ada yang ingin Bisa, ditanyakan? Ya, jika nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya. Untuk contoh kedua, perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Diketahui tangen M sama dengan 16 per 30. Tentukanlah sin M dan cos M. Sama. Perhatikan lagi sudutnya dan sisi depan miring. Untuk menentukan depan sama miring, kita lihat lagi sudutnya ya. Nah, di sini tangen M di sini nih, si M-nya. Berarti depannya adalah si KL, sisi yang menghadap sudut M. Dan sisi sampingnya adalah LM. Kalau sisi miring, dia tidak pernah berubah. Nah, di sini berarti sisi miringnya belum diketahui. Caranya yaitu memakai Pitagoras. Untuk mencari sisi miring, dijumlah. Yaitu di sini menghasilkan akar 1156, di mana hasilnya adalah 34. Nah, untuk menentukan sin M, yaitu depan per miring. Depannya adalah si KL, dan miringnya adalah KM. Di sini miringnya harusnya KM ya. Di sini nih, bukan LM. KM. Sehingga hasilnya 16 per 34. Kemudian cosnya sama. Sisi samping sudut M. Sisi sampingnya adalah si LM, yaitu 30. Sehingga 30 per 34. Ada yang ingin coba bagaimana nilai sin K dan tangen K? 30 per 34 bukan? 30 per 34. Depannya yang mana? Depannya sisi apa? ML. Ya, ML. 30. 30 per 34. Betul. Namanya siapa? Ahmad Dani. Ahmad Dani. Ya, kalau tangen K? 30 per 16. Tangen K 30 per 16. Depannya yang? Depannya yang? ML. ML. Sampingnya yang? 30. ML 30. Sampingnya yang? KL. KL. Ya, betul. 16. Ya. Betul, Dani. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya contoh terakhir. Ya. Untuk contoh ketiga, di mana seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 dari tempat ia berdiri.
sudut elevasi mata dengan puncak pohon adalah 30 derajat. Jika tinggi anak 1,5, berapakah tinggi pohon tersebut? Nah, ini dalam meter ya. Kita ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini sudut elevasi, ini namanya sudut elevasi, yaitu di mana sudutnya ini dari si pemandang. Nah, sudut itu ada dua, depresi dan elevasi. Untuk elevasi dari si pemandang, untuk depresi dari si objek, tapi mengarah ke pemandang. Tuh. Jadi kalau depresi dia mengarah ke pemandang. Nah, di sini 4/3 ini masuknya apa? Samping atau depan? 4/3 masuknya termasuk apa? Samping apa depan? Kalau dari 30 derajat ini? Samping. Samping. Betul, samping. Nah, kalau si X-nya ini adalah? Depan. Depan. Nah, kita berarti mencari si X. Tapi kita nggak tahu nih sisi miringnya berapa. Nah, di sini kita tidak perlu mencari sisi miring, namun langsung saja kita menentukan si X-nya. Kenapa di sini Ibu memakai tan? Nah, di sini Ibu memakai tan karena dia diketahuinya adalah samping. Jadi kalau tan itu kan depan per samping, ya kan? Nah, boleh juga anak-anak memakai cos. Cos itu berarti samping per miring. Namun dicari juga miringnya, gitu. Paham? Jadi boleh tan, boleh cos. Jika dia diketahui depannya, tapi sampingnya tidak diketahui, berarti boleh pakai sin atau tangen. Itu. Nah, di sini tangen 30 derajat sama dengan depan per samping. Depannya adalah si X, yang ini, per sampingnya adalah 4/3. Nah, di sini tangen 30 derajat adalah 1/3. Nah, 1/3 ini anak-anak bisa lihat pada tabel trigonometri yang nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini kenapa 4/3-nya menjadi kali tangen 30 derajat? Jadi 4/3 yang tadinya dibagi pindah ruas jadi dikali, gitu ya. Sehingga 4/3 dikali 1/3. Ingat, akar 3 dikali akar 3, ketika dia akarnya sama, maka akarnya hilang. Jadi menjadi 3. Maka hasilnya 4/3 dikali 3 sama dengan T. T-nya berarti 4. Nah, T-nya ini masih si X ini ya, yang depan. Nah, kemudian Dari jam berapa? T yang ini nih, yang T yang ini, yang 4 ini ditambah dengan T si anak, karena yang dicari tinggi pohon. Sehingga hasilnya adalah 5,5 meter gitu. Dari contoh 3 ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Misalkan tidak Nggak ada, ada, Bu. kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Untuk PPT dan latihannya nanti Ibu kirimkan di Google Classroom melalui Nabila. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya melalui chat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3.